Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kali ini Pak Ulo mengundang Dr. Muhammad Yunus Abu Bakar, MAG Kopertais, sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah 4. Beberapa hal telah dibicarakan di Hotel Dalwa ini karena kami akan melakukan perubahan, namanya apa? Perubahan bentuk dari institut menjadi universitas. Jadi Institut Agama Islam Darul Lughah wa Dakwah menjadi Universitas Islam, Universitas Darul Lughah wa Dakwah. Jadi kalau dari sisi syarat-syarat Ustaz, sebenarnya sudah cukup ya, tinggal nunggu PMA baru. Baik, jadi Dalwa itu sudah cukup untuk syarat-syaratnya. Syarat yang paling utama itu adalah satu, prodinya untuk PMA yang akan terbit itu cuma 8 prodi. Kemudian dengan 1 hektar tanah lahan. Hanya itu yang mungkin menjadi berat dulu, sekarang syarat itu menjadi mudah. Ini PMA yang baru. PMA yang lama memang agak berat. Yang PMA 20 tahun 2020 ini berat, khususnya kaitannya pada lahan. Harus menyediakan 10 hektar. Nah, ternyata PMA itu hanya ditujukan untuk perguruan tinggi keagamaan negeri. Ya. Jadi ini segera info saja bahwa yang baru itu di wilayah barat sana, kami itu sudah ada 5,3 hektar yang baru dan sedang dibangun. Untuk yang PMA 2020 kan dulu pada pasal 5 itu ada seperti kemandirian khusus tentang ijazah ini. Apa ada perubahan di PMA yang baru? Baik, mulai tahun tanggal 20 Desember tahun 2020 kita sudah memberikan kemandirian untuk ijazah semua PTKIS, asal harus dengan PIN. Ya. Jadi PIN ini adalah syarat utama untuk terbitnya ijazah. Sudah tidak menggunakan lagi nirel. Ya. Lah, kita hanya mengawasi dalam pengertian yang tidak seperti dulu pengawasannya. Kita banyak melihat pada sisi kelembagaan, pada sisi ketenagaan, pada sisi akademiknya, tidak pada sisi ijazahnya. Walaupun ijazah kita nanti masih tetap menjadi bagian daripada kita awasi, tapi tidak seketat seperti dulu. Ya. Seperti nirem, maaf ya, nilko, nirel, dan sebagainya itu gimana? Baik, tahun 2016 ke bawah namanya NIM dan NIMKO, NIMKO dan NILKO. Ya, oke. Tapi pada PMA 2016 sudah berubah menjadi NIREM dan NIREL. Ya. Nah, itu sejak tanggal 20 Desember tahun 2020 kita sudah tidak boleh lagi menerbitkan NIREL. Artinya semua ijazah yang terbit di atas tanggal 20 Desember tahun 2020 harus pakai PIN, tanpa pakai NIREL. Oh ya, ini sudah sampai di mana sosialisasi ke PTS? Sudah ya. Banyak PTKIS sudah. Ini kan sosialisasi ini kan sudah lama, bahkan Permendikti-nya itu mulai tahun 2016. Dan
2016 itu berarti sudah lama sekali dan sudah ditangkap, bahkan sekarang PT KIS sudah banyak menerapkan itu. Nah, Kalau gini, PIN itu menelusuri data mahasiswa dan perguruan tinggi yang ada pusat datanya di Jakarta. Waktu awal itu kan banyak perguruan tinggi yang mengabaikan ini. Ini gimana sebenarnya? Atau berapa persen atau seperti apa awalnya itu, Pak Isan? Jadi ada memang beberapa perguruan tinggi yang saya katakan tidak merespon. Sehingga yang terjadi sekarang ini ya mereka akan mengalami kesulitan manakala dia mau mengeluarkan ijazah. Karena tidak ada instrumen lain kecuali PIN untuk penerbitan ijazah. Kalau nanti diterbitkan ijazah tanpa PIN, maka kita anggap itu adalah ilegal. Ya. Nah, ini yang memang menjadi problem kita. Ya. Menjadi masalah PIN saja sebetulnya juga banyak problem nanti. Karena banyak persoalan-persoalan pada saat prosesnya itu ada yang sudah mendapatkan reservasi PIN tapi mereka tidak selesai tepat waktu, maka akan dikembalikan lagi PIN itu nanti. Dan ini menjadi masalah. Atau pada beberapa persoalan proses itu yang sudah pernah terjadi saja di negeri itu sekarang tidak secepat dulu. Iya. Ya. Negeri saja ijazah itu bisa 4 bulan lebih. Dulu tidak sampai 1 bulan, katakanlah 1 bulan sudah terbit ijazah. Setelah saya lacak, kenapa ini masalahnya? Ada di PIN. Jadi sinkronisasi PIN-nya belum fix lah. Ya, sehingga nggak berani menerbitkan. Ini negeri. Lah swasta kita ini luar biasa banyaknya. Dan kecil-kecil lagi. Nah ini menjadi problem nanti. Maka ada yang memperkirakan akan menjadi gunung es yang luar biasa pada 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Problem ini akan muncul itu. Sebenarnya berapa sih sekarang PTKIS di Jawa Timur? PTKS di Jawa Timur itu 169. Untuk yang di wilayah 4 ya? Wilayah 4 saja. 169. Itu terdiri dari Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Untuk wilayah 4 kita sudah Jawa Timur saja. Nah, dikurangi NTB ya. NTB, NTT, Bali sudah masuk wilayah Mataram 14. Jadi khusus Jawa Timur 169. Masih terbanyak di seluruh Indonesia. PTKIS atau seluruh Kopertais di wilayah Indonesia. Ada 15 Kopertais. Sekarang 15. Sekarang sudah 15 Kopertais. Kita Kopertais 4 dan kita yang paling banyak Kopertaisnya. Jawa Timur. PTKIS-nya, iya. Ya, jadi itu barangkali problem-problem yang muncul di PTKIS, di mana sebenarnya mulai dulu Jawa Timur ini menjadi acuan nasional karena pengelolaannya paling bagus, tapi jumlahnya besar. Jadi jumlahnya besar tapi pengelolaannya bagus. Nah, maka kemudian problem-problem ini kecil ini saya kira juga selalu berkembang persoalan-persoalannya dan terus diselesaikan. Ketika PMA yang akan datang itu masuk ke wilayah ijazah, tidak usah menggunakan nirem dan nirel,
itu berarti fungsi dari Kopertais itu nanti gimana dalam hal itu? Ya sebetulnya kita mungkin fungsi di dalam pengawasan ijazah tidak seketat itu, Ya. tidak seketat seperti dulu. Itu sudah ada PMA-nya tahun 2019 PMA itu tentang masalah ijazah, tidak pakai nirem ya, kita hanya pakai PIN, itu sudah keluar sebetulnya. Untuk PMA yang akan terbit ini kan PMA tentang pendirian perubahan bentuk perguruan tinggi yang tadi dari sekolah tinggi menjadi IAI, dari IAI menjadi universitas. PMA ini dibahas bukan oleh Dirjen Pendidikan Islam saja, tapi juga Dirjen Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, itu ikut membahas ini. Sehingga kekuatan yang ada di PMA ini lebih sempurna, ya, lebih mengakomodasi dari tidak hanya pada diktis, tapi juga dari keagamaan yang lain. Ya, jadi mempertimbangkan dari keagamaan yang lain. Iya. Barangkali juga agak sulit ya untuk mencapai prodi yang sekian banyak dalam agama-agama tertentu. Gitu. Iya, bisa jadi begitu. Iya. Karena makanya harus dipakai yang paling minimal. Iya. Kalau kami kan dapat informasi kemarin itu 15 itu yang dari Universitas Zainul Hasan. Gitu. Iya. Maka kemudian ada tim-tim yang akan kami bentuk untuk itu. Tapi kalau memang kira-kira perubahan dari itu ada yang mendasar enggak? Perubahan dalam PMA yang baru ini? PMA yang baru ini perubahannya membedakan antara perguruan tinggi keagamaan negeri dan keagamaan swasta. Itu saja. Dengan tentunya mempunyai persyaratan yang lebih ringan di swastanya dibanding dengan negeri. Kalau PMA tahun 2020 yang nomor 20 itu lebih pada perspektif negeri, PTKIN, ya, bukan pada PTKIS atau PTKS-nya, bukan. Ini perubahannya itu. Oh iya. Ya. Kalau waktu oke lah, kami siap-siap gitu ya. Jadi proposal sudah dibuat, kemudian mempertimbangkan beberapa prodi barangkali memang perlu dibuka walaupun syaratnya sudah hanya 8, kalau kami punya 11 kan gitu. Kira-kira berapa bulan dari saat ini kira-kira kali keluarnya itu kira-kira? Pengalaman yang ada seperti Izzah menjadi Unzah itu hampir 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun. Karena memang banyak proses, termasuk satu lembaga eksternal yang ikut juga menilai, yang itu BAN PT. Oh ya. Jadi BAN PT juga ikut menilai apakah layak sebuah perguruan tinggi ini ada perubahan bentuk. Sehingga tidak bisa langsung. Memang arahnya sebetulnya perubahan bentuk itu simpel sebetulnya. Simpel. Kalau sudah dapat rekomendasi dari Kopertais, diajukan, dinilai desk evaluation oleh Kemenak. Kemenak oke, baru dimasukkan ke BAN PT. BAN PT melakukan visitasi. Kalau visitasinya oke, ada rekomendasi ke Kemenak. Kemenak menerbitkan SK. Sudah selesai sebetulnya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami gali pada saat ini sambil berjalan proses-proses itu. Terima kasih ke Dr. Muhammad Yunus Abu Bakar sebagai sekretaris telah hadir. Ini tempatnya, jadi walaupun saya mengundang, tapi ini memang ada di Hotel Dalwa, Raci, Pasuruan, miliknya pesantren Darul Lughah wa Dakwah.
Terima kasih, mohon maaf kalau terima kasih. ada kesalahan. Dan semoga Dalwa secepatnya bisa berubah bentuk menjadi universitas. Saya melihat ada modalitas yang luar biasa, modalitas sosial, modalitas finansial, dan tentunya modalitas niat yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di channelnya Pak Ulum dengan undangan-undangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.